Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Friska Fadila. Saya dari kelas 10 IPA 4. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan ia juga menjadi khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634, dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khulafatur Rasyidin, yaitu pemimpin yang diberi petunjuk. Bakar Asy-Syiddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar Asy-Syiddiq dilahirkan di Mekah dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang yang terpelajar, hakim dengan kedudukan tinggi, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah ayah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad. Nah, sebelumnya Abu Bakar itu namanya Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, dan setelah beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah, yang artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah SAW memberikan gelar Asy-Syiddiq yang berkata benar setelah Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Bakar Asy-Syiddiq masuk ke Islam itu diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar kemudian mendakwahkan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Thalal bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa tokoh penting lainnya dalam Islam. Istri Abu Bakar yang tidak mau masuk Islam yaitu Futsailah binti Abdul Uzza. Dia tidak mau masuk Islam, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Namun istrinya yang lain seperti Ummu Ruman memeluk Islam, juga semua anak-anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Abdurrahman berpisah. Sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya yang masuk Islam, itu Abu Bakar pun mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, kebanyakan dari mereka yang memeluk agama nenek moyangnya. Namun, penyiksaan yang paling kejam dialami oleh golongan yang mereka berasal dari budak. Sementara para pemeluk Islam yang bukan dari golongan budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka, sedangkan para budak disiksa sekehendaknya tuannya. Ini mendorong Abu Bakar untuk membebaskan para budak tersebut dengan membeli budak dari tuannya, kemudian memerdekakannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah 622 Masehi, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang selalu menemaninya. Nah, selama masa Rasulullah SAW sakit saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan, setelah Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar Asy-Syiddiq dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi umatnya Rasulullah SAW ini. Segera setelah kematian Rasulullah, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansyar di Madinah, yang akhirnya menghasilkan tunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam dan khalifah Islam tahun 632 Masehi. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansor juga Muhajirin menerima dan membayatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Setelah pembayatan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, beliau berpidato, "Hei saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah kepala negara. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian menaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala." Bahkan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salah dan benar yang harus diikuti, tidak hanya oleh rakyat tapi juga penguasa. Pidato beliau itu menunjukkan bahwa sebagai khalifah, beliau tidak menganggap dirinya sebagai orang suci yang harus diagung-agungkan.
Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas padanya. Belum memeluk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai orang baik, lembut hatinya, dan suka menolong dan memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat, Abu Bakar adalah orang yang benar-benar memahami sabda Rasulullah SAW. Setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, beberapa masalah muncul mengancam persatuan umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Najd dan Hijaz bangkang kepada Abu Bakar sebagai khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat, walaupun tidak menolak agama Islam sepenuhnya. Beberapa dari yang lain kembali memeluk agama Islam dan tradisi lamanya, yaitu penyembahan berhala. Suku-suku tersebut meyakini bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan kematiannya, komitmen itu sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah terbesar umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi, Musailamah al-Kazab, yang artinya Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Kan Musailamah kemudian dikalahkan pada Perang Aqrab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Washi, seorang budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena sudah berhasil membunuh Hamzah, singa Allah, di waktu Perang Uhud. Nah, Al-Washi kemudian memeluk Islam dan bertaubat serta mengakui bahwa dia melakukan kesalahan atas pembunuhan Hamzah. Setelah keadaan umat Islam sudah stabil dan secara penuh sudah menguasai Arab, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan kekaisaran Sassanid dan kekaisaran Bizantium. Kemudian pada saat pemerintahan Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit yang dideritanya. Dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah RA di samping makam Nabi Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis Al-Quran. Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Setelah Abu Bakar wafat, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Sekian kisah Abu Bakar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.